Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara peduli. Yang kedua, dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara percaya diri. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara percaya diri. Yang keempat, dengan membuat clipping, siswa mampu membedakan pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara bertanggung jawab. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar Pulau Raja Ampat, Pulau Bali, dan Pulau Nusa Kambangan. Nah, dari ketiga gambar tersebut, kira-kira informasi apa yang kamu peroleh? Iya, adapun informasi yang bisa kita peroleh adalah wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut. Sehingga kondisi geografis Indonesia yang seperti itu menjadikan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Nah, berdasarkan kondisi geografis tersebut, potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadi lebih bervariasi. Misalnya di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Nah, adapun pada pembelajaran ketiga ini, yang akan kita bahas adalah pengaruh kondisi geografis sebagai negara maritim di bidang ekonomi dan di bidang sosial. Ya, kita mulai dari bidang ekonomi. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sebagian besar adalah lautan dan kepulauan, sehingga memungkinkan bangsa Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah. Sumber daya laut tersebut ada yang hayati dan non-hayati. Apa itu hayati? Hayati adalah sumber daya laut yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan non-hayati adalah sumber daya laut yang berasal dari bukan makhluk hidup. Apa saja contoh dari sumber daya alam? Contoh sumber daya laut hayati. Contohnya adalah ikan. Kemudian rumput laut, terumbu karang, dan banyak lagi contohnya, ya. Nah, apa saja contoh sumber daya laut non-hayati? Ada sumber energi minyak dan gas. Kemudian wisata bahari. Contoh yang lain, transportasi. Nah, jenis pekerjaan apa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut?
kira-kira jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia adalah nelayan. Kemudian petani garam. Kemudian sektor wisata seperti hotel dan penyewaan perahu. Jasa pelayaran dan banyak lagi contohnya ya. Nah, sekarang kita ke bidang sosial. Sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan posisi tersebut, Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur dan bercampur dengan adat budaya asli Indonesia. Kemudian apa dampak sosial karena pengaruh kondisi geografis Indonesia? Dampaknya yang pertama yaitu komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. Terjadinya perbuatan pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Dampak yang ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dampak yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Ya, ada 5 dampak sosial pengaruh kondisi geografis di Indonesia. Nah, sekarang anak-anak ayo membaca ya. Silakan buka buku kamu. Baca teks bacaan kejayaan bahari masa lalu yang terdapat pada halaman 148 sampai 150 ya. Silakan anak-anak membaca di bukunya masing-masing. Nah, setelah membaca, yang perlu kalian ketahui, dalam bacaan itu terdapat 9 paragraf, di mana setiap paragraf itu memiliki sebuah ide pokok, ya. Nah, kira-kira paragraf pertama sampai 9 apa ide pokoknya? Paragraf pertama, ide pokoknya adalah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Benar. Paragraf yang kedua, ide pokoknya adalah nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Yang ketiga, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Yang keempat, kerajaan maritim kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Yang kelima, kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan dagang lintas laut. Paragraf ke-6, ide pokoknya adalah kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Paragraf 7, kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Paragraf ke-8, ide pokoknya adalah pada masa kolonial Belanda,
masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Paragraf ke-9, ide pokoknya adalah pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita beralih ke keberagaman, ya, tentang keberagaman. Keberagaman yang disebabkan adanya perbedaan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya tidaklah menjadi pemecah dan perenggang, namun justru menjadi pemersatu karena antara yang satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Hal ini sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan seperti pencerminan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Persatuan Indonesia. Selain itu juga mencerminkan nilai-nilai yang terkandung Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah atau dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, di sini ada beberapa penerapan sila-sila, ya. Bisa kita lihat, yang pertama itu pemilihan ketua kelas, ya. Perayaan hari besar keagamaan, gotong royong, musyawarah mufakat. Yang terakhir menjenguk orang sakit. Nah, dari penerapan sila-sila ini, dalam satu perilaku terdapat lebih dari satu sila. Ya, contohnya pemilihan ketua kelas. Dalam perilaku pemilihan ketua kelas, kamu sudah menerapkan lebih dari satu sila, ya. Nah, coba perhatikan. Pemilihan ketua kelas. Sila apa saja yang kamu terapkan? Di situ ada 4 sila. Sila kedua, ada sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima, ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian perayaan hari besar keagamaan. Sila apa saja yang kamu terapkan di situ? Iya, ada 4 sila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, perilaku gotong royong. Kira-kira sila apa saja yang sudah diterapkan pada perilaku gotong royong? Ya, ada 3 sila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku musyawarah mufakat. Sila yang diterapkan adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya.
Yang terakhir, perilaku menjenguk orang sakit. Sila yang diterapkan adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah anak-anak sudah memperhatikan pelajaran kita hari ini, tugas kamu adalah membuat sebuah clipping ya tentang pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Di sini sudah Ibu kasih contoh ya, bisa kamu perhatikan. Kerjakan di HVS ya, di kertas HVS dengan tulisan yang rapi ya. Silahkan dikirim melalui GC kelas masing-masing. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.